beliau mengatakan waqad ta'awwala ba'du ashabina hadza ta'wil ay ta'wilul yad bil qudrah. Jadi ini wadzalika sahih alal madhab. Ini beliau Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi. Artinya beliau membenarkan dalam kitab Usuluddin. Nah, malam ini mereka mentakwil, Ustaz. Artinya ini takwil yang dibawa oleh para ulama melanjutkan akidah Asy'ari. Mungkin yang akidah Imam Syafi'i, kalau saya belum dapat dari murid-muridnya Asy-Syafi'i yang membahas masalah takwil ini, Ustaz. Apakah memang mereka tafwid atau takwil yang mereka ulama Syafi'iyah yang mutaqaddimin atau salaf? Minimal Imam Syafi'i dan muridnya Al-Muzani. Kalau Al-Muzani yang saya dapat, dia mengatakan Allah itu alin ala arsy. Kalau dalam masalah istiwa, beliau tidak ada istilah situ mentakwil, Ustaz. Gimana itu kalau antum punya kata salaf bakal kita temui tafwid. Cuman begini, Ustaz, terkait bait itu, bait yang ada di Jauharatul Tauhid itu kan yang ditulis Imam Al-Laqani itu dijelaskan sama Imam Al-Baijuri. Beliau mengatakan begini, kesimpulan dari bait itu kan panjang penjelasannya itu, mulai dari qauluhu wa qul nasin ila akhir itu. Itu beliau jelaskan begini, awil itu kan yang dimaksud ahmilhu ala khilafi zohirihi ma'abayanil makna. Ma'abayanil ma'nal murad fal murad awilhu ta'wilan tafsilian. Makanya secara takwil itu kan tafwid itu secara mana ya takwil ijmali. Nanti kalau takwil itu yang dimaksud adalah takwil tafsili. Nah, kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tentang bait itu kan beliau katakan begini, walhasil annahu idza waroda fil Qur'an awis sunnah ma yushiru bi isbatil jihah, perkara yang mengisyaratkan terhadap pensubutan atau pengisbatan jihah, yang mana ini kan isbat jihah atau isbat jisim ini kan dilarang oleh salafus soleh. Dia bilang bi isbatil jihah yushiru bi isbatil jihah awil jismiyah awis surah awil jawar ittafaqo ahlul haq wa ghairuhum, bahkan selain ahlul haq itu sepakat untuk ma'adal mujassimah, tapi selain mujassimah wal musyabbih ala ta'wili dzalika liwujubi tanzihi ta'ala amma dalla alaihi ma dzukira bihasbi zahirihi. Nah, kemudian beliau memaparkan beliau memaparkan dalam hal ini itu beberapa ayat, dua ayat yang yuhim auhama ilal jiha wa auhama ila tajsim atau tasbih. Beliau mengatakan begini, famimma yuhimu atau yuhimul jiha qauluhu ta'ala wa yakhafuna rabbahum min fawqihim. Kemudian Imam Baijuri bilang fasalaf yaquluna fawqiyatan la na'lamuha. Salaf itu mengatakan ya itu memang fauqiyah tapi tidak tahu fauqiyah seperti apa. Intinya simpelnya sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i, ya amantu billahi wa bima jaa'a anillah ala muradillah, kurang lebih seperti itu. Kemudian khalaf itu beliau katakan wal khalaf yaquluna al muradu bil fauqiyah ta'ala fil izamah. Kemudian dibawa lagi beliau bawa ke ayat wa minhu qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa fasalaf yaqulu istiwaan la na'lamuhu. Istiwa ya istiwa, tapi kita tidak tahu istiwa seperti apa ya. Kami beriman dengan istiwa itu, tidak tahu istiwa itu seperti apa, yang tahu hanya Allah. Wal khalaf yaquluna al muradu bihi al istilah. Nah, ini kan kadang kita itu sering disama-samakan dengan Mu'tazilah karena itu dalam masalah istilah itu ya. Ini dalam istilah itu padahal ada perbedaan antara istiwa istilah yang ditakwil oleh Mu'tazilah dengan istilah yang ditakwil oleh sebagian Asy'ariyah. Nah, Mu'tazil. Itu mana ya?
Oke. Saya lagi buka-buka datanya Bang, cuman seingat yang saya baca-baca, tapi nanti saya paparkan Iya. datanya. Saya baca-baca itu, Antum anu saja ringkasan murojaah saja yang murojaah. istilah menurut Mu'tazilah itu istilah yang baru. Allah itu sebelum menciptakan ars belum berkuasa. Kemudian setelah menciptakan ars baru berkuasa. Beda dengan istilahnya sebagian Ba'dul Asy'ariyah yang mengatakan istilahnya Allah itu izharun liqudratihi. Jadi dimaknai berkuasa maksudnya menampakkan kekuasaan Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan ars itu Allah sudah berkuasa. Menciptakan ars itu hanya untuk menampakkan kekuasaannya kepada makhluknya, bukan berarti Allah berkuasa setelah ada ars, tidak seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mana ya? Ini Ustaz, ada perkataan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari yang mungkin walau alam ya, mungkin beliau dalam hal ini saya tidak tahu posisi beliau waktu itu ya, ketika mengatakan ini wa qalatil mu'tazilatu annallaha istawa ala arsyihi bima'na istaula. Walau alam apakah perkataan ini beliau waktu itu masih dalam karena ada riwayat beliau beberapa fase yang disebutkan. Kemudian disebutkan wa kadza law kana mustawiyan ala arsy bimana istila la jaza an yuqala huwa mustawin ala asya'i. Begitu yang saya dapat dari perkataan beliau dari Al-Ibana ya. Ada Al-Ibana, kemudian ada Maqalat Al-Islamiyin. Artinya beliau sepakat dengan takwil ini atau bagaimana Ustaz? Dalam hal ini. Karena beliau mengatakan itu takwil yang coba gini. istawa itu kemudian Ustaz. Gimana? Saya mau tahu makna murad mustawin alal asya itu gimana itu? Kalau menurut sampean. Yang mana Ustaz? Ustaz Abu? Ustaz Abata? Yang jenengan baru baca tadi, itu kan jenengan mengatakan mustawin alal asya. Nah, coba muradnya seperti apa itu? Iya. Dari awal coba dibaca dari awal. Kalau yang iya, yang saya baca di sini yang beliau sampaikan dalam kitab beliau ini, dalam kitab Maqalat Al-Islamiyin, wa qalatil mu'tazilatu annahu istawa ala arsyihi bimakna istaula. Begitu Ustaz lapasnya. Saya tidak tahu apakah dia dalam hal ini berpemahaman ketika itu masih dalam fase mazhab apa ini beliau ini ketika belum mengatakan ini. Terus lafadznya saya belum dapat data itu. Kemudian wa kadza law kana mustawiyan ala arsyihi bimakna. Yang tadi itu sepotong Ustaz, begitu. Kemudian ada lanjutannya lagi. Sepotong. Yang di dalam ini Al-Ibana ya, di dalam Al-Ibana itu tadi di Maqalat Al-Islamiyin. Kemudian ada dalam Al-Ibana wa kadza law kana mustawiyan ala arsy bimana istila la jaza an yuqala huwa mustawin ala asya'i kulliha wa lam yajuz inda ahadin minal muslimin an yuqala inna ulam mustawin alal akhliyah. Begitu Ustaz yang saya dapat. Kemudian alal ahliyah yang terakhir tuh ya. Alal ahliyah iya, alal akhliyah. Allah alam saya tidak tahu ini apa. Ya ini di sini kalau ahliyah ini tunggu. Di tanah yang kosong dan rerumputan ya. Wal khusyus ya, al akhliyah wal khusyus atau apa ini? Fabatala an yakuna al istiwa ala arsy al istila. Begitu anunya itu Ustaz. Dalam Al-Ibana. Ini mungkin pasenya dalam keadaan apa ini Ustaz? Beliau masih dalam keadaan, kan ada 3 fase katanya beliau ini dalam akidah. Walau alam saya tidak tahu ini apakah dia sudah keluar dari mazhab yang pertama beliau, kemudian yang kedua atau yang ketiga ini perkataan ini dalam Al-Ibana ini. Oke, gimana assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya Ustaz Julio. Boleh saya berkomentar mungkin ya, menanggapi ya. Silakan Ustaz. Akidah Asy'ari fikih Syafi'i. Saya ingin menanggapi terkait
terkait dengan eh, kenapa Aswaja misalkan ya hanya mengambil fikih dari Imam Syafi'i begitu kan ya, tapi tidak mengambil masalah akidah dari Imam Syafi'i kan begitu ya. Nah, saya sempat inilah ya mendapatkan jawabannya masalah itu ya dari salah seorang Ustadz Aswaja ya. Jadi begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengambil ilmu dari ulama di bidangnya gitu, mengambil ilmu akidah dari ulama akidah seperti Imam At-Tahawi ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, Imam Al-Maturidi, semacam itu. Mengambil ilmu fikih dari ulama bidang fikih begitu, seperti Imam Mazhab 4 begitu ya. Mengambil ilmu tafsir dari ulama bidang tafsir, misalkan Imam At-Tabari, seperti itu. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak paham ilmu akidah, tetapi Imam Syafi'i itu fannya, bidangnya adalah ilmu fikih begitu. Dan ini sangat bisa difahami. Misalkan ya Ustadz Abu Fatilah. Saya yakin Ustadz Abu Fatilah ya paham ilmu matematika. Begitu. Saya yakin Ustadz Abu Fatilah paham ilmu tajwid. Saya yakin Ustadz Abu Fatilah juga paham ilmu makhrijul huruf misalkan. Tetapi saya tidak merujuklah ya, menjadikan rujukan utama, menjadi rujukan ilmu matematika kepada Ustadz Abu Fatilah, tapi pasti saya akan mengambil rujukan ilmu matematika kepada ilmuwan matematika. Saya mengambil rujukan ilmu tajwid ya kepada ulama tajwid. Semacam itu. Saya merujuk ilmu misalkan fisika ya kepada huruf. Nah, semacam itu. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak paham akidah. Tetapi bidangnya Imam Syafi'i itu adalah fikih. Coba saya tambah Ustadz Dilio. Nah, dan itu sangat bisa diterima. Ya, benar lagi. Coba saya tambah gini. Oke, monggo. Ya, sebenarnya masih ada yang saya sampaikan, tapi monggo. Nanti ditambah. Bagi lagi. Gini. Iya, bagi waktu dulu. Kalau untuk komentar yang ini ya, akidah Asy'ari, fikihnya Syafi'i, kan gini ya. Iya, gimana Ustaz? Iya. Pertama kita harus melihat zaman ketika itu pelajaran itu imla ya. Tidak seperti sekarang, masing-masing sudah beli kitab. Misalkan antum mau mengajarkan tajwid, anak-anak besok beli kitab ini, kan gitu ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kan tidak seperti itu ya. Nah, kalau dulu kan imla ya. Besok kita mau belajar tauhid, ya kita bawa buku masing-masing, buku kosong ya, belum kitab lagi. Zaman itu belum ada kitab kan. Nah, itu yang perlu kita catat. Nah, terus kemudian ya kita tidak menafikan beliau Imam Syafi'i juga alim tauhid juga, karena ketika itu belum spesifik seperti sekarang. Lah kemudian kita balik kepada Imam Asy'ari. Mengapa kok kita itu mengambil akidah dari Asy'ari, fikihnya Syafi'i? Kalau kita telaah, Imam Asy'ari itu punya guru namanya Imam Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji punya guru namanya Imam Hambal. Imam Hambal punya guru namanya Imam Syafi'i. Ini masyhur ya. Sepakat ya? Ya, sepakat. Ya, jadi begini. Jadi sebenarnya begini ya. Kalau Aswaja itu tidak terpatok pada satu mazhab. Silahkan kamu bermadhab mana saja dari yang 4. Sama ada Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Silahkan bermadhab, jangan tidak bermadhab. Karena manusia ini tidak pernah terlepas dari madhab. Sekalipun kamu ya
membaca Quran sendiri dengan terjemah sendiri, terus menyimpulkan hukum sendiri. Nah ini mazhab kamu adalah mazhab terjemahan. Betul. Kalau misalkan kamu baca sendiri, pahami sendiri, ya mazhab kamu siapa? Ya penulis terjemah itu. Ini tidak bisa dinafikan karena kita tahu apa itu mazhab itu apa secara luhutan kan gitu ya, secara istilahan. Jadi kalau hari ini ada orang menolak mazhab itu seakan-akan dia itu sudah mustahid yang kelima dari yang keempat. Begitu Tuan. Jadi kalau saya menyeru dengan kawan-kawan, tidak perlu kita sombong-sombong. Saya tidak bermadzhab. Justru ini keliru. Iya. Tentukan mazhab kamu dan kita tidak terpatok pada satu mazhab. Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dalam akidah pun sama. Akidah pun ada 3 di situ pilihan ya. 1 Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Kemudian kalau fikih, kalau fikihnya 4 itu karena mengapa kita patok yang 4? Lah ini yang mengalir sampai sekarang dan terjaga kemurniannya. Yang lain tuh mazhab itu sebenarnya banyak ya. Mazhab ada banyak kita akui. Lah terus contoh ini Ustadz Abu Fadilah ketika mengaji kitab bab jenayah ya. Saya yakin itu mesti memakai mazhab, bukan sendiri-sendiri atau tentunya mesti mazhab kan gitu ya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak harus kamu bermadzhab dengan Syafi'i saja. Silahkan bermadzhab mana saja, yang penting kamu bermadzhab. Yang penting bermadzhab. Jadi perlu dicatat bahwa kami tidak mematok satu mazhab. Terus kemudian begini ya, tadi Bang Fa itu mengatakan bahwa jangan-jangan Imam Syafi'i itu akidahnya Asy'ari. Semalam itu saya katakan, jangankan Imam Syafi'i ya, Nabi Adam kalau ditanya apakah Allah wujud, beliau setuju. Apakah Allah kidam, beliau setuju. Apakah Allah bako, beliau setuju. Tidak ada satupun secara fitrah ya, baik itu salafi siapapun, kalau saya tanya apakah Allah wujud, semua bilang setuju. Kalau dia mengatakan Allah tidak wujud, ini bisa jatuh kafir. Oke, saya ini catatan yang paling penting sekali. Jadi madhab sifat 20 ini kan, sabar dulu Ustaz. Beliau selesaikan dulu. Nah, sifat 20 ini ya, ini akan mengalir sampai yaumul kiamah. Kepada si muslim siapa saja yang waras, dia akan mengakui Allah itu wujud, Allah itu kidam, Allah itu bako, mukhalafatul lil khawadisi qiyamu binafsihi, wahdaniyat sama Ustaz Ustaz, ada bahasa begini, Allah maujudun bila makan. Ini dari sisi lugu, bagaimana ini maujudun ini? Betul. Atau wujud? Maujudun di mana fa'il? Ya, di mana wujud? Maujudun di mana wujud? Karena dengan dalil begini ya, Allah maujudun bila makan itu dalilnya karena Allahu walam yakun syai'un huiru. Ya. Jadi adanya Allah itu tanpa adanya sesuatu. Wahwal an alama alaihikan, kan gitu ya. Terus ini ada gini, ada orang itu, ini dari geng-geng salafi selalu mengatakan begini. Ketika Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, maka Allah tidak ada. Kan selalu kita dengar seperti itu ya. Iya, betul. Nah, ternyata ada hadis Nabi. Itu falsafah batil ya, itu falsafah batil. Ternyata ada hadis Nabi yang bunyinya Allahumma antal awalu walaysa qablaka sai wa antal akhiru walaysa ba'daka sai. Pernah dengar ya? Wa antal dhahiru falaysa dunaka sai wa antal akhiru falaysa fawqaka sai. Nah, itu diambil dari situ. Jadi kita berdalil ini bukan sekedar cocokologi. Gitu ya. Terima kasih. Saya serahkan waktunya kepada hostnya kembali. Ini ada perkenalkan, ini ada guru saya nih, Pustaka Muzaki. Kang Muzaki Mas'ud, Masya Allah, guru saya juga ini. Guru saya. Assalamualaikum Kang Muzaki. Ya. Santai ya, santai. Waalaikumsalam Kita diskusinya warahmatullah. santai. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Jadi ini sudah luas ya penjabarannya ya. Jadi begini, saya ingin kembali lagi bahwa akidah Asy'ari, fikih Syafi'i ini tidak bertentangan ya. Artinya ada orang yang membenturkan kenapa kalau akidah Asy'ari, kenapa tidak juga fikihnya, misalnya fikihnya Syafi'i, juga, kenapa akidahnya tidak ikut Syafi'i juga.
Karena ada framing begini, murid-murid Syafi'i itu banyak katanya. Di antara Al-Muzani dan seterusnya, mereka akidahnya misalnya dalam istiwa, Allah itu beristiwa, mereka tidak mentakwil, dia tafwid katanya. Artinya Allah ala arsy istawa. Dan itu akidah Syafi'i. Kemudian kenapa tidak diikuti akidah itu? Apakah akidah itu Imam Syafi'i bermasalah atau gimana? Sudah dijawab tadi sama Ustaz Abata. Ada penjelasan yang disebutkan beliau tadi. Kemudian Ustadz Abata yang tadi saya sampaikan dari akidah Imam Asy'ari, wa qalatil mu'tazilah anna istawa ala arsyihi bima'na istaula, katanya itu dari Mu'tazilah. Ini bahasa Imam Asy'ari ini dalam fase apa ini beliau ini? Sehingga muncul perkataan beliau seperti itu. Artinya beliau di sini mentakwil istawa ini dengan istaula itu katanya Mu'tazilah itu. Apakah dia dalam hal ini memang posisi Mu'tazilah juga atau gimana ini? Saya kurang paham ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ada Siapa yang mau jelaskan? kalau Silakan. ini Ustaz, kalau kita lihat, maksudnya untuk memahami kalam Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, nah kita harus melihat dari kitab-kitab Asy'ariyah. Tidak monoton dari pemahaman beliau sendiri. Pertama ya, satu hal yang paham kalam beliau adalah murid beliau atau beliau sendiri. Kemudian ya apa namanya, permasalahan di dalam periwayatan yang sampai kepada kita, apakah bisa diverifikasi valid tidaknya data itu. Kemudian yang dimaksud dengan apa namanya istilah yang ditentang itu ya istilah punya Mu'tazilah, sebagaimana itu juga dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari punya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kan memuat perkataan Ibnu Battal, qala Ibnu Battal ikhtalafan nas fil istiwa al-madhkur huna faqalatil Mu'tazilah maknahu al-istila bil qahri wal ghalaba wahtajju bi qauli syair qadistawa bashir alal iraq min ghairi sayfin wala damin muhraq atau mihraq. Nah ini kan yang dimaksud di oleh Mu'tazilah itu maksudnya apa namanya, qaulul Mu'tazilah itu li'annahu lam yazal qahiran ghaliban mustaulian, tidak apa namanya, tidak senantiasa berkuasa. Jadi ya sama dengan yang saya sampaikan tadi, memang dari awal tidak berkuasa, kemudian menciptakan setelah itu berkuasa. Beda dengan takwil istaula yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Lihat, apakah yang pertama yang harus dilihat, apakah ahli sunnah wal jamaah atau salafus soleh tidak ada yang mentakwil istiwa kepada istilah? Ada. Di dalam kitab Gharibul Quran wa tafsiruhu, apa namanya, Imam Ibnu Mubarak mengatakan begini, manassohu ar-rahmanu alal arsistawa istiwa -2 atau ai istaula. Kemudian di dalam apa namanya Tafsirul Kabir punya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub At-Tabrani, itu beliau mengatakan wal istiwa al istila walam yazalillahu subhanahu mustaulian alal asya kulliha. Jadi ya bedanya di sini masih ada data yang lain. Sama di dalam Ibnu Furak Al-Asbahani itu mengatakan di dalam Mushaful Hadis anna istiwa'ahu alal arsy subhanahu laisa ala makna tamakkun wal istiqrar bal huwa ala makna al ulu bil qahri wat tadbir wa irtifa'id daraja bis sifah ala wajhil ladzi yaqtadi mubayanatil haq. Jadi ya bedanya paham sampai sini, memang mustaulian alal asya kulliha. Jadi ya apa namanya, Allah itu senantiasa berkuasa, tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Mu'tazilah tadi yang memang baru berkuasa setelah diciptakan ars. Di situ perbedaannya. Makanya beliau mengatakan yang mentakwil istilah itu, yang mentakwil istilah itu yang Mu'tazilah, tapi takwil dalam sudut pandang itu istilah yang dimaksud oleh apa namanya ahli sunnah wal jamaah, atau yang dibilang sama siapa tadi yang saya bilang termasuk salafus soleh ya, kayak tadi itu Abu Abdurrahman Abdullah bin Yahya bin Mubarak. Yes, kurang lebih maksudnya bisa dilihat kan perbedaannya itu ada di situ Ustaz. Kan berarti istilah itu tidak ada salah, tapi bedanya di situ.
kurang lebih Oke. seperti. Iya, iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan siapa yang mau berikan Oke, ilmunya. Fadol. menambah Ustaz ya. Iya, Fadol. Sekedar menambah saja. Terkait dengan ungkapan Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah ataupun dalam kitab Maqalatul Islamiyyin tentang beliau menanggapi pemaknaan istawa dengan istaula, dan yang ditanggapi itu spesifik Mu'tazilah ya. Kalau ditanya fasenya itu fase yang mana, ya jelas itu fasenya adalah fasenya Imam Asy'ari ketika beliau sudah membentuk ataupun membangun manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang beliau sampaikan itu adalah menanggapi istilah yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Kenapa beliau menanggapi seperti itu? Karena Mu'tazilah itu menafikan. Mu'tazilah itu menafikan menafikan istiwa. Sebenarnya kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri itu kan tafwid ya. Meskipun beliau itu ya tidak menafikan takwil, tapi ya takwil itu bukan takwil seperti yang digagas, yang dibangun oleh Mu'tazilah, karena takwilnya Mu'tazilah itu adalah takwil yang taktil. Takwilnya taktil. Kalau Asy'ariyah itu takwil bukan taktil, itu hanya sorful lafdi ila maknan marjuh, hanya itu saja, tidak sampai taktil. Makanya Mu'tazilah ketika mengatakan bahwa istawa itu adalah istaula, jadi Allah itu tidak beristiwa. Mu'tazilah kan kalau taktil berarti mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak beristiwa, kan begitu. Jadi istaula bukan beristiwa. Nah, sementara istiwa ini sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah istawa alal arsy. Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran, maka manhaj salaf itu adalah tafwid, jadi diserahkan kepada Allah maknanya. Nah, ketika ada Mu'tazilah menyatakan bahwa itu bukan istawa, bukan istiwa, Allah tidak beristiwa tapi menguasai. Nah, ini yang kemudian oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ditentang. Nah, di kitab Ibanah sendiri kan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu kan menyatakan banyak hal ya. Ini sebenarnya sangat panjang. Wa qad qala qailuna minal Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Haruriyah ila anqal walau kana hadza kama dzakaruhu kana la farqa bainal arsy wal ardi sabi'ah. Jika sedemikian, maka berarti tidak ada perbedaan antara arsy dan bumi yang ketujuh, kan begitu. Li'annallaha qadirun ala kulli syai' wal ardu lillah subhanahu qadirun 'alaiha wa 'alal khusus wa 'ala kulli ma fil 'alam. Bahkan sampai di dasar bumi, di rerumputan, itu juga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian falau kana Allahu mustawiyan 'alal arsy bimakna istila wa huwa azza wa jalla mustawin 'alal asya kullaha lakana mustawiyan 'alal arsy wa 'alal ardi wa 'alas sama wa 'alal khusus wal aqdar li'annahu qadirun 'alal asya mustawlin 'alaiha. Nah, ini kan yang ditanggapi oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari terkait dengan istilah. Lalu wa idza kana qadiran 'alal asya kullaha wa lam yajuz inda ahadin minal muslimin ayyakul innallaha azza wa jal mustawin 'alal khusus wal akhliyah ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabiron lam yajuz ayyakunal istiwa 'alal arsy al istila alladhi huwa amun fil asya kulliha wa wajaba ayyakuna maknal istiwa yahtassu bil arsy dunal asya kulliha. Nah, di sini pada akhirnya yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah adanya kemungkinan-kemungkinan ketika ditakwil dengan istilah, itu adanya kemungkinan-kemungkinan bahwa akan muncul perkataan bahwa Allah itu juga istilah alal aqdar pada sesuatu yang kotor.
Sementara hal seperti itu kan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawazim-lawazim ini yang ditanggapi oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kelaziman ketika ditakwil istilah ini yang tidak disepakati. Jadi begitu. Jadi tetap Allah itu istawa alal arsy. Ini metodenya berarti tafwid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, beliau menanggapi metode takwilnya Mu'tazilah yang sampai pada taktil, kemudian kelaziman-kelaziman itu yang akan merembet pada kemungkinan makna juga istaula alal aqdar ataupun istaula alal khusus dan semacamnya. Nah, nanti di kajian-kajian Asy'ariyah sendiri itu kemudian ada pembeda antara takwilnya Mu'tazilah dengan takwil Asy'ariyah sendiri. Kalau Mu'tazilah itu sampai taktil, sementara Asy'ariyah itu tidak sampai taktil. Tetap Asy'ariyah itu mentanzih bahwa Allah itu istawa alal arsy, beristiwa atas arsy-Nya. Kalau taktil berarti mengatakan Allah ghairu mustawin alal arsy. Begitu. Dan takwil sendiri itu sebenarnya kan sudah dipakai oleh ulama salaf, kan banyak sekali ulama salaf yang mentakwil, seperti halnya Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian sahabat Ibnu Abbas, beliau itu mentakwil, kemudian Imam Bukhari pun beliau itu juga mentakwil. Di sini kami sebenarnya sudah punya kitab yang membahas khusus terkait beberapa sahabat yang mentakwil, Ustadz. Ini ada namanya kitab Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah, Syahadatu Ulama'il Ummah wa Adillatuhum. Ini adalah kitabnya. Di sini dibahas tuntas, lugas, kitabnya sangat tebal pula ini. Nah, kemudian terkait dengan apakah Asy'ariyah itu ataupun kita mengikuti Asy'ariyah kemudian tidak mengikuti Imam Asy-Syafi'i dalam hal akidah. Kalau itu kan persoalan begini, kalau kita bahas hal seperti itu, madhab ya, setiap madhab itu punya usul. Katakan madhab Syafi'i itu ada usulnya. Kemudian madhab dalam akidah itu juga ada usulnya, termasuk madhab Asy'ariyah itu juga ada usulnya ataupun manhajnya. Kalau dalam madhab Syafi'i, kalau dalam fikih kan usulnya Syafi'i itu Al-Quran Sunnah, kemudian Qiyas, kemudian Qiyas, uruf dan ijma, itu ya, itu adalah usulnya. Nah, dalam madhab akidah ini usulnya seperti apa? Yang usul itu yang kalau dalam akidah Asy'ari itu yang 20 itu adalah yang usul. Dan yang 20 ini juga dibahas oleh dalam salah satu kitab, misalnya kitabnya Imam Syafi'i, misalkan ada kitab Fiqhul Akbar fit Tauhid. Ini karya Imam Asy-Syafi'i, dan saya mengatakan ini adalah kitabnya Imam Asy-Syafi'i karena ada beberapa ulama besar yang mengisbat bahwa kitab ini adalah kitabnya Imam Asy-Syafi'i, di antaranya adalah Asy-Syaikh Murtadho Az-Zabidi dalam kitab beliau Ithafus Sada Al-Muttaqin. Nah, dalam kitab ini disebutkan usul-usulnya oleh Imam Asy-Syafi'i, di antaranya Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan anna khaliqul alam la yusbihu syai'an minan makhluqat. Kemudian wa'lamu anna Allah ta'ala laisa bijauharin wala bijismin wala aradin. Ini adalah usul. Lalu kemudian disebutkan wa'lamu annal bari la makana lahu wa dalilu alaihi huwa anna Allah ta'ala kana wala makana. Nah, ini adalah usul. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak mengifbat tempat untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengifbat arah bagi Allah. Jadi Allah itu ala sifatihi al-azaliyah. Kalau dalam madhab Asy'ariyah itu dikatakan sifat kidam. Ada sifat kidam itu dalam sifat yang 20. Lalu kemudian di sini dikatakan annallaha ta'ala hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Ini adalah dari Imam Asy-Syafi'i.
Dikatakan pula annal bari hayyun bihayatin, alimun bi ilmin, qadirun bi kudratin, sami'un bi sam'in, basirun bi basorin, mutakallimun bi kalamin. Saya kira sudah tidak ada perbedaan antara pemahaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita bicara kenapa kita tidak ikut madhabnya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu tidak membangun usul, tidak membangun metodologi akidah, usulul akidah, tidak membangun itu. Jadi tetap mengikuti akidahnya ulama salaf yang menyatakan bahwa Allah itu kana wala makana. Nah itu kemudian dipakai oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi beliau kemudian meramu dengan bahasa misalkan mukhalafatuhu lil hawadith dan semacamnya. Mungkin itu saja Ustaz. Iya. Iya, terima kasih Ustaz Muzaki. Ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini semakin menambah kita punya pencerahan ya. Jadi tidak mudah ya kita mengklaim kalau akidah Asy'ari fikih Syafi'i itu keliru ya. Nah, ini framing yang selama ini dibangun bahwa kalau fikih Syafi'i, akidah Asy'ari, kenapa tidak ikut akidah Syafi'i? Nah, ini mungkin memang harus dijelaskan dengan baik Ustaz. Memang ada framing seperti itu, seakan-akan keliru orang yang berakidah Asy'ari dan fikih Syafi'i. Harusnya mereka mengatakan kalau fikih Syafi'i, harusnya akidah juga Syafi'i. Nah, ini sudah ada penjelasan tadi, luar biasa ya. Tinggal bagaimana antum mau nerima atau tidak ya, silakan, itu urusan di belakang. Intinya ada data, ada wawasan yang bertambah lah, sehingga tidak mudah mengklaim kalau fikih Syafi'i kemudian akidah Asy'ari itu keliru. Nah, ini luar biasa penjelasan Ustaz Muzaki. Kita